Pemirsa, kami mengajak Anda untuk sama-sama kita melihat kegiatan dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di 1 tahun kepemimpinan yang informasinya menghadiri groundbreaking revitalisasi Taman Semanggi Jakarta berikut ini. Baik, kami pandu. Di peringatan 1 tahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, kita bisa menyaksikan di layar kaca Anda, para pemirsa. Ini merupakan situasi terkini dari agenda groundbreaking revitalisasi Taman Semanggi yang turut dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada rekan media. Selanjutnya kami persilakan untuk melakukan prosesi doorstop. Dan kita simak bersama pidato atau kata sambutan yang akan disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berikut ini. Pak, ini kan sebenarnya ini ada tempat parkirnya nggak sih Pak? Karena kan di Taman Semanggi ini salah satu taman yang di tengah kota ya Pak. Nah sebenarnya dari pihak Pemprov atau pengembang ini menyiapkan tempat parkir gitu Pak? Atau taman ini diperuntukkan untuk masyarakat yang naik transportasi umum. Nah Pak, terus yang kedua tadi pagi Pak 123 RT di Jakarta terendam banjir Pak. Mungkin sekalian Pak tanggapannya. Jadi dari tadi pagi saya ngurusin banjir. Tapi nggak begitu lama, nggak lebih dari 1,5-2 jam, hampir semua jalan udah kering. Jadi kalau kamu tanya hari ini, sekarang ini, semua jalan termasuk DI Panjaitan dan Mogot, Pesing dan sebagainya, semuanya sudah tidak terjadi banjir. Karena saya kontrol betul urusan itu. Kemudian apakah ada tempat parkir atau tidak? Di taman ini yang 6 hektar tidak ada tempat parkir. Di mana parkirnya? Kiri kanan ini pasti nanti akan berkembang. Di Tamrin, kemudian nanti Plaza Semanggi, kemudian di BRI dan sebagainya. Tapi yang jelas di tempat ini tidak ada tempat parkir. Ada lagi? Ya, selamat siang Pak, saya Mita dari Berita 1. Pak, hari ini kan 1 tahun nih Pak kepemimpinannya. Boleh dong diceritakan tanggapannya terkait 1 tahun pencapaian Bapak dan tantangannya apa sih Pak selama tahun ini? Nanti saya sampaikan di Taman Bendera Merah Putih, Bendera Pusaka. Sedikit Pak. Sabar. Ada lagi? Kan belakangan ini cuaca di Jakarta juga turun hujan terus Pak. Kira-kira akan ada modifikasi cuaca lagi nggak Pak? Jadi teman-teman sekalian, yang jelas pemerintah DKI Jakarta mengantisipasi segala kemungkinan. Karena data dari BMKG itu setiap hari kita terima. Setiap hari kita putuskan tanpa sekarang teman-teman tahu atau enggak sebenarnya. Beberapa kali kalau memang diperlukan modifikasi cuaca ya kami lakukan. Seperti hari ini, apakah diperlukan atau tidak? Karena memang dari semalam itu sebenarnya curah hujannya cukup tinggi. Kami nggak perlu lagi menyampaikan bahwa perlu apa dilakukan. Yang jelas bahwa sekarang ini cuaca di Jakarta dan sekitarnya, bukan hanya di Jakarta. Kalau memang curah hujannya tinggi, mau tidak mau harus ada modifikasi cuaca. Pokoknya kalau BMKG mengatakan kemungkinan curah hujannya di atas 200 mili per hari, pasti kami lakukan modifikasi cuaca. Bapak, satu lagi Pak, tadi ada temuan Pak kemarin kalau misalnya di daerah Meruya Selatan itu banyak adanya kafe-kafe karaoke, kafe gubuk karaoke itu, kira-kira apakah akan ada penertiban Pak di bulan Ramadan Pak? Jadi kita pegangannya adalah Pergub nomor 18 tahun 2018. Saya sudah minta kepada Satpol PP, Dinas Pariwisata yang berkaitan dengan pengawasan itu, selama siapapun melakukan pelanggaran terhadap Pergub nomor 18 tahun 2018, tentunya diambil tindakan.
yang rute B41 Cawang, Bekasi Cawang itu sama aja dia belum punya halte. Apa nanti Pemprov lagi yang ngebiayain atau seperti apa, Pak? Jadi teman-teman sekalian, problem utamanya Transjabodetabek, kalau yang wilayahnya Jakarta, maka kami yang bertanggung jawab untuk membangun haltenya. Dan semuanya sudah kita lakukan. Tapi problemnya adalah tidak semua daerah kemudian mau untuk membangunkan halte itu. Karena kami juga mendapatkan komplain tanpa menyebut daerahnya ya, bahwa belum ada halte. Tetapi sekali lagi yang namanya Transjabodetabek ini tujuan utamanya adalah untuk memudahkan orang menggunakan transportasi umum. Sehingga dengan demikian walaupun ada permasalahan halte tetap untuk Transjabodetabek ini kami lanjutkan. Sekarang ini sudah ada 7 trayek ditambah 1 Cawang Cikarang, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada dari Blok M ke Soekarno-Hatta. Kemarin ketika ada pertemuan dengan Bapak, secara prinsip sudah mendapatkan persetujuan dan izin dari Kementerian Perhubungan. Baik, satu lagi terakhir ya. Masih soal lapangan padel, Pak. Ternyata nggak hanya di Haji keberadaan lapangan padel itu ada di tengah pemukiman warga, Pak, tapi di sebagian wilayah Jakarta lainnya, Pak. Nah, warga yang menyoroti, ada juga warga yang menyoroti soal audit lingkungannya, Pak. Itu gimana ya, Pak? Kok bisa dikasih izin lapangan padel pemukiman warga? Dan apakah memang boleh, Pak, sebenarnya lapangan tengah pemukiman warga, Pak? Jadi secara khusus saya sudah meminta kepada dinas terkait yang melakukan pengawasan di lapangan urusan padel ini. Besok hari Senin atau Selasa kami akan segera memutuskan bagi lapangan padel yang mengganggu ketertiban umum dan kemudian tidak mendapatkan persetujuan warga setempat dan kemudian juga izinnya tidak lengkap, maka pemerintah DKI Jakarta akan mengambil langkah tegas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pramono Anung selaku Gubernur DKI Jakarta yang telah hadir dan meresmikan groundbreaking pada hari ini. Dengan telah dilaksanakan prosesi simbolis groundbreaking pada hari ini, maka berakhir pula rangkaian acara kita pada hari ini. Bapak, aku lagi live, mau dong sedikit, 1 tahun. Lancar dan membawa manfaat besar bagi masyarakat, serta menjadi wujud nyata kolaborasi antara pemerintah dan seluruh elemen kota dalam menghadirkan ruang publik yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan membanggakan bagi Jakarta. Kami juga turut mengucapkan terima kasih dan pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini dengan baik. Saya Bang Rizal pamit undur diri, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi. Pemirsa, hari ini Kepala Daerah memperingati 1 tahun masa kepemimpinan